Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu bersama Bu Dita, guru BK SMP Islam As-Sofa. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ibu akan memberikan salah satu layanan BK, yaitu layanan informasi dengan judul Mengatasi Permasalahan Belajar di Rumah Selama Karantina Akibat Wabah COVID-19. Judul yang menarik, bukan? Namun sebelum kita memulai materi, di sini mari kita ingat kembali istilah-istilah yang sering kita dengar selama masa pandemi corona ini. Tujuannya adalah anak ibu semakin memahami materi layanan ini. Apa saja itu istilahnya? Silahkan disaksikan. Yang pandemi. Akhir-akhir ini tentu kalian sering mendengar istilah ini. Penularan penyakit dapat terjadi secara endemi, epidemi, dan pandemi. Pandemi adalah penyebaran penyakit menular dalam skala besar melebihi epidemi. Dalam pandemi, orang yang terjangkit berjumlah banyak dan terjadi di banyak wilayah negara. Bisa dikatakan pandemi bersifat global atau internasional. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini sangat mudah menular dan saat ini telah menjadi pandemi. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yang disebut novel coronavirus atau nCoV. Meskipun sangat mudah menular, penyakit ini dapat dicegah dengan selalu menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain. Swakarantina. Swakarantina adalah usaha mandiri untuk memisahkan diri dari orang lain untuk menghindari penularan wabah. Caranya adalah dengan tinggal di rumah masing-masing dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Mengapa tinggal di rumah saat ini sangat penting? Ini adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan virus. Virus tidak dapat berpindah dengan sendirinya, tetapi dipindahkan melalui droplet yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh yang kemasukan virus akan menjadi inang baru untuk berkembangbiakan virus. Jika virus tidak menemukan inang baru, maka virus akan mati dengan sendirinya. Jika semua orang tetap tinggal di rumah, diharapkan virus tidak akan menular lagi karena tidak ada kontak fisik antar manusia. Lalu virus akan mati dan wabah pun berakhir. School from home atau bersekolah di rumah. Akibat dari swakarantina, para siswa yang bersekolah terpaksa harus belajar di rumah. Kegiatan sekolah termasuk kerumunan yang menyebabkan banyak kontak fisik sehingga rawan terjadinya penularan virus. School from home bukanlah libur. Para siswa tetap harus melanjutkan pembelajaran dengan bimbingan jarak jauh dari para. Nah, sampai di sini kalian bisa memahami kan kenapa kalian harus melakukan school from home? Nah, kalau sudah mengetahui latar belakangnya, maka kita akan lanjut ke materi layanan, yaitunya giat mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu sudah pernah melakukan wawancara ke beberapa siswa-siswi SMP Islam As-Sofa terkait permasalahan yang dialami selama belajar di rumah. Apa saja itu permasalahannya? Di antaranya, yang pertama itu sulit memahami materi pembelajaran karena pembelajaran tidak secara tatap muka, sehingga siswa harus lebih memahami dan lebih mandiri untuk giat belajar. Dan yang kedua, permasalahannya adalah siswa merasa bosan. Adanya kegiatan yang terus-menerus dan suasana yang sama dan selalu di rumah itu membuat siswa merasa bosan. Dan yang ketiga adalah adanya rasa malas karena kurang mengetahui manfaat dari pembelajaran di rumah atau merasa ada kegiatan lain yang lebih menarik dibanding belajar di rumah. Dan yang keempat adalah yaitu masalah sarana dalam pembelajaran online, terutama masalah terhadap jaringan.
Nah, itu diantaranya beberapa permasalahan yang dialami, yang mungkin anak ibu juga merasakannya, dan ada beberapa hal-hal lain. Nah, sekarang bagaimana cara supaya permasalahan ini bisa teratasi dan anak-anak ibu tetap belajar secara efektif? Nah, di sini ibu akan memberikan kiat-kiatnya. Apa saja itu? Yuk, silahkan disaksikan. Oke, demikianlah materi layanan BK secara klasikal ini Ibu sampaikan. Jika seandainya anak Ibu membutuhkan konseling terkait masalah belajarnya, anak Ibu bisa menghubungi Ibu langsung secara online. Nah, kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.